Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nugraha Pratama dengan NPM 227530119 akan mengerjakan paket tracer 471 connect the physical layer. Pertama-tama kita akan mengisi user profile. Ya, di sini objektif pertama di part 1 ada identify physical characteristic of internet working device. Dan di objektif kedua ada select correct modules for connectivity. Di part 3 ada connect device dan di part 4 ada check connectivity. Sekarang di part 1 identify physical characteristic of internet networking device. Dan di step pertamanya ada identifikasi the management port of a Cisco router. Di sini di step A pertama ada klik the is router. Kita akan klik is router. Setelah itu the physical tab should be active. Kita harus melihat ini sudah aktif. Bisa di sini juga ada perintah zoom in. Ini sudah aktif. Dan di sini ada pertanyaan, which management port are available? Di sini ada aux, port aux dan konsol yang tersedia. Setelah itu di step kedua ada identify the LAN and WAN interface of the Cisco router. Which LAN and WAN interface are available on each router and how many are there? Di sini kita bisa melihat ada 2 WAN dan 2 giganet internet. Setelah itu klik the CLI tab, press the enter key to the access the user mode prompt and enter the following commands. Kita akan buka CLI tab, setelah itu enter dan ketik show IP interface drift. The output verify the correct number of interface and descend. The VLAN 1 interface is a virtual interface that only exists in software. How many physical interface are list? Ada berapa physicalnya di sini ya? Kita bisa lihat ada gigabit Ethernet 0/0, 1 gigabit Ethernet 0/1, ada serial 000, ada serial 10/0/1. Dan ada VLAN 1, berarti ada 1 2 3 4 5. Ada 5 physical interface yang ada di sini. Setelah itu show interface gigabit internet. Show gigabit. Ya, setelah itu what is the default bandwidth of this interface? Kita bisa melihat default bandwidthnya ada di sini. Ada 1 juta default bandwidthnya, 1 juta kilobyte. Dan setelah itu show interface serial. Show interface serial 0/0. Dan di sini tanya what is the default bandwidth serial. Di sini kita bisa lihat default bandwidth dari serial adalah 1544 kilobyte.
Setelah itu kita akan ke step 3, identify module expansion slot. How many expansion slot available to add additional modules to each router. Kita bisa lihat di physical ya. Di sini di each router ada slot yang tersedia. Setelah itu kita klik switch 2. How many expansion slot yang tersedia di switch 2. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya slot yang tersedia. Setelah itu ke part 2, select correct modules for connectivity. Step 1, determine which module provide the required connectivity. Pertama kita klik is dan klik physical tab. Kita ke is lagi, lalu ke physical tab. Dan di sini di kiri ada modulus label di sini. Klik each module, a picture description is bottom information. Kita perlu mengonektivitas PC 1, 2, 3 ke is router. Tapi kita membutuhkan ini port yang untuk pemasukannya. Kita disuruh memilih modul yang bisa dipakai untuk mengoneksi is router dan PC-nya. Jadi kita bisa memakai yang ini. Kita bisa HW IC min 4 ESW. Dan kita masukkan di sini. Pertama kita matikan dulu ininya switchnya, routernya. Kita pasang, lalu bisa dinyalakan kembali. Sekarang how many hosts can you connect to router is using this module. Sekarang ada 4 host yang bisa di connect setelah kita masukkan portnya. Setelah itu klik switch 2. Switch 2. Which module can you insert to provide gigabit optional connection to switch 3. Kita akan memilih yang bisa untuk masuk switch 3. Kita akan memilih switch name 1 FGE. Ini kita pasang di sini. Oh iya, pertama kita matikan dulu, lalu kita pasang. Kita nyalakan kembali. Setelah itu di step keduanya ada add the correct modulus and power up device. Klik is and attempt insert to a provide module from step 1. Ya, kita sudah melakukan ini tadi. Setelah itu kita akan mencoba show IP interface brief command di switch 2. Di CLI show IP interface brief. Ya, bisa dilihat di sini. Setelah itu kita ke part 3, connect device. Di sini ada yang A, select the appropriate cable type. Yang B, click the first device and select the special interface. Dan yang C, click the second device and select special interface. Yang D, if you have correctly connect to device, you will see your score increase. Jadi sebenarnya di sini kita harus menyambungkan para device ini mengikuti tabel di sini, dan kabel yang di kabel type di sini juga. Dan pertama kita dari device is, router is, dengan kabel type copper straight through. Klik is, kita pilih gigabit internet 0/0.
dan kita sambungkan ke switch 1 dengan gigabyte internet 0/1. Setelah itu dari is lagi, device is menggunakan kabel type copper stack probe. Kita memilih gigabyte internet 0/1, lalu disambungkan ke switch 4 dengan interface gigabit internet 0/1. Switch 4. Nah, kita bisa lihat di sini presentasinya menambah. Lalu diisi lagi menggunakan copper strike probe lagi. Flash Ethernet dengan interface flash internet 0/1/0. Dan kita sambungkan ke PC 1 dengan flash internet 0. Setelah itu is lagi menggunakan copper strike probe dengan interface flash Ethernet 0/1/1. Disambungkan ke PC 2 dengan flash internet 0. Lalu is lagi menggunakan interface flash Ethernet 0/1/2 dengan kabel type copper strike probe dan ke PC 3 dengan flash internet 0. Setelah itu ke switch 1 dengan kabel type copper strike probe. Switch 1 dan interface flash internet 0/1 disambungkan ke device PC 4 dengan interface flash internet 0. Lalu switch 1 lagi dengan kabel type copper strike probe dengan interface flash internet 0/2 ke PC 5 dengan interface flash ethernet 0. Setelah itu masih switch 1 lagi dengan kabel type copper strike probe dengan interface flash internet 0/3 ke PC 6 dengan interface flash internet 0. Ya, setelah itu ke switch 4 dengan kabel type copper crossover. Di sini dengan kabel type copper crossover yang ini. Kita bisa lihat ini. Kita klik switch 4 dengan interface gigabit ethernet 0/2. Lalu kita sambungkan ke switch 3 dengan interface gigabit ethernet 3/1. Lalu switch 3 dengan kabel type fiber dengan interface dari switch 3 nya gigabit ethernet 5/1 disambungkan ke switch 2 dengan interface gigabit ethernet 5/1. Setelah itu ada switch 2 disambungkan dengan kabel type copper strike probe. Switch 2. Setelah itu dengan interface dari switch 2 nya flash internet 0/1 disambungkan ke PC 7
dengan interface Python terminal. Lalu switch 2 lagi dengan kabel type copper stack drop. Interface-nya flash internet 1/1 disambungkan ke PC 8 dengan interface Python terminal. Ya, setelah itu di switch 2 lagi menggunakan kabel type copper stack drop. Dengan interface flash ethernet 2/1 ke PC 9 dengan interface-nya flash ethernet 0. Setelah itu kita ke switch 2 menggunakan copper stack drop kabel type-nya. Ini switch 2, kita akan ke device access point. Interface-nya gigabit. Gigabit 3/1 dengan ke access point dengan portnya kosong. Ya, interface-nya port kosong. Setelah itu dari device is lagi, router is dengan kabel serial DCI. Ini serial DCI is dengan interface serial 0/0/0/0 ke device router west dengan interface juga serial 0/0/0. Ya, di sini bisa kita lihat persentase sudah 100%. Selanjutnya kita akan cek ke part cek connectivity. Cek dengan step pertama, cek the interface status on is. Kita suruh mengecek status interface-nya di router is. Kita pertama ke CLI tab dulu di router is. CLI. Lalu kita masukkan show IP interface brief. Ya, kita bisa melihat di sini sama. IP address sudah terpasang semua. Setelah itu, step kedua, connect wireless device, laptop, and tablet PC. Yang A, step 2A, klik the laptop and select the config tab. Kita pilih laptop. And select wireless 0. Ke config dulu, select wireless 0. Put a check in the box labeled on next to port status. Kita akan mengaktifkan dengan mengklik on ini di wireless 0. Setelah itu, jika sudah, kita akan ke desktop dan mengklik web browser. Setelah itu setelah mengklik web browser, kita akan memasukkan URL www.cisco.srv. Kita pilih go. Kita coba lagi.
Ya, kita masukkan lagi URL-nya www.cisco.srv. Go lagi. Ya, di sini sudah terlihat welcome to Cisco Packet Tracer connecting di physical layer. Sudah connect ya wirelessnya. Setelah itu diisi klik the table PC and select the config tab. Kita klik table PC, kita ke config tab. Setelah itu select the wireless interface. No, wireless no interface. Setelah itu kita on juga seperti yang tadi. Setelah itu kita lihat, nah ini sudah terhubung. Setelah itu kita disuruh mengulangi step 2B untuk memverifikasinya dengan memasukkan URL ini di tablet PC. Kita ke desktop lagi, ke web browser. Ya, ditunggu sebentar, sedang loading. Ya, kita masukkan lagi URL-nya www.cisco.srv. Kita go. Ya, di sini juga sudah menampilkan welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer di tablet PC. Setelah itu, kita akan ke step 3. Change the access method of the tablet PC. Kita akan mengganti akses metodenya dari tablet PC. Klik di tablet PC, habis itu memilih config tab ya. Kita ke tablet PC lagi, ke config tab, select wireless null interface. Habis itu kita suruh menonaktifkan tombol on-nya. Setelah itu klik 3G or 4G cell 1 interface. Setelah itu kita aktifkan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, tablet PC terhubung ke cell tower. Dan kita akan mencoba verifikasi lagi web aksesnya. Ya, kita ke web browser lagi. Ya, kita menunggu web browser. Ya, jika sudah masuk, kita akan mencoba lagi URL-nya www.cisco.srv.
Ya, di sini sudah terhubung juga.